Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 29. Mia. Oma Pramusita kaget bukan kepalang, karena melihat putrinya dengan kepala yang terbentur. Sehingga mengeluarkan kecap segar, juga di beberapa bagian tangan dan kaki wanita itu terluka, akibat hentakan yang keras tak bisa dihindari. Oma sangat khawatir melihat putrinya. Meski dia tahu putrinya itu pembuat onar, tapi siapa ibu yang tidak menyayangi darah dagingnya sendiri? Tentu saja Oma menyayangi Mia, meski dia sering memarahi putrinya itu. Tapi dalam hati, dia sangat menyayanginya. Cepat, Rega. Cepat segera bawa tantemu ke rumah sakit. Ayo kita segera pergi sekarang. Panik Oma Pramusita. Arga mengangguk. Buru-buru ia menggendong tantenya untuk membawa wanita itu ke rumah sakit, agar cepat ditangani oleh dokter. Aku ikut, Mas. Kata Jisha yang sudah turun ke bawah, dengan menggunakan lift yang berada dalam rumah Oma. Ayo. Mereka bertiga pun mengantar Tante Mia ke rumah sakit. Di kediaman Oma, terlihat Nilam yang panik, mondar-mandir di atas tangga lantai 2 tempat Mia terjatuh. Ia juga tak lupa memanggil pelayan, untuk membersihkan minyak, yang disimpan untuk membuat Jisha terjatuh dan berharap keguguran. Ia benar-benar terlihat panik. Nilam bahkan sangat takut kalau sampai ketahuan, bahwa apa yang terjadi itu adalah ulahnya. Dalam kepanikan Nilam, ia mengangkat pandangan, dan tak sengaja melihat ada CCTV yang mengarah ke tempat kejadian. Membuat wajahnya makin berubah pias seketika. Tidak. Jangan sampai ada yang tahu, bahwa aku yang membuat mama kecelakaan. Aku bisa diusir dari rumah ini. Gumam Nilam panik, buru-buru mencari ruang CCTV, untuk menghapus semua CCTV saat kejadian. Tidak ada yang memperhatikan, atau yang melihat Nilam dengan apa yang dia lakukan. Karena semua orang sedang sibuk dan juga panik, berpikir bagaimana bisa di sana ada minyak, yang menyebabkan Mia bisa terjatuh. Usai menghapus semua CCTV di jam dan waktu kejadian, Nilam keluar dari ruang CCTV. Lalu ia ke kamarnya dengan perasaan yang masih takut, padahal jelas dia sudah menghapus semua CCTV itu. Tapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Terlalu banyak drama dalam rumah ini, gumam Arini yang melihat kejadian barusan. Di lain tempat, tepatnya di rumah sakit, Mia langsung ditangani oleh dokter. Jisha, apa sebenarnya yang terjadi dengan Tante Mia, sayang? Bagaimana Tante bisa terjatuh dari tangga? Tanya Oma Pramusita lembut. Karena takut jika cucu menantunya akan tersinggung. Dan berpikir kalau dia menuduh menantunya, yang mendorong putrinya. Tentu saja Jisha menggeleng. Karena dia memang tak tahu, bagaimana ada minyak di sana. Karena tadi dia yang lebih dulu ingin turun, tapi karena dia ingat dengan ponselnya, akhirnya dia tidak jadi turun. Sehingga Mialah yang menginjak anak tangga pertama kali, yang berakhir Mia terjatuh, dan langsung tak sadarkan diri. Jisha juga tidak tahu, Oma. Jisha tidak tahu bagaimana Tante Mia terjatuh dari tangga. Jisha juga tidak tahu kenapa ada minyak di anak tangga tadi. Jawab Jisha jujur, yang memang tak tahu apa-apa. Sepertinya minyak itu sengaja disimpan di sana. Mungkin saja sasarannya bukan Tante Mia, tapi istriku, Oma. Ucap Arga, terdengar seperti mencurigai seseorang yang melakukannya. Kalau memang benar apa yang kau katakan itu, Rega. Lalu siapa yang ingin melakukannya? Siapa yang ingin kau tunjuk sebagai pelakunya? Tanya Oma Pramusita. Arga menarik nafas kemudian menghembus pelan. Dari awal, Rega memang tidak suka ada Tante Mia dan Nilam yang tinggal di rumah Oma. Mereka itu berdua suka membuat onar. Jika memang bukan Tante Mia yang meletak minyak di sana, berarti Nilam sendiri pelakunya. Siapa lagi yang mau ditunjuk di rumah itu, Oma? Ujar Arga marah. Ia berpikir bagaimana kalau istrinya yang terjatuh di tangga. Bisa-bisa nyawa istri dan juga calon bayinya melayang, karena tangga itu cukuplah tinggi. Rega, kamu tidak bisa menuduh sembarangan cucuku, karena itu sama saja kau memfitnah mereka. Bagaimana jika bukan tantemu, atau Nilam yang melakukannya? Ucap Oma bingung dan panik. Kalau bukan tante atau Nilam, lalu siapa lagi, Oma? Keluarga istriku. Mereka memang kejam,
Tapi Rega sangat tahu. Mereka tidak akan ada yang berani berbuat demikian. Mereka dalam pengawasan Rega. Tegas Rega, tetap mencurigai tantenya dan Nilam sebagai pelaku. Mendengar ucapan cucunya yang begitu kekeh dengan pendiriannya, yang menuduh Mia dan Nilam yang sudah menaruh minyak di sana. Akhirnya ia tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Karena Pramusita tahu, jika cucunya sudah berprasangka dan mencurigai seseorang, pasti tidak akan mau mengubah pendirian prasangkanya pada orang bersangkutan. Di kediaman Oma Pramusita, Nilam merasa tak bisa tenang. Dia terus dihantui ketakutan dengan apa yang sudah dia lakukan hari ini. Akhirnya Nilam memutuskan untuk pergi berlibur. Dia tidak ingin disalahkan oleh kejadian yang menimpa mama angkatnya sendiri. Ia melangkah dengan cepat, berniat ingin keluar dari rumah Oma. Perempuan jahat. Kamu mau kemana, ha? Tanya Sasa. Ia tahu kalau penyebab terjatuhnya Tante Mia itu pasti dikarenakan dia. Cuy, siapa yang kamu bilang jahat? Aku. Nila menunjuk dirinya sendiri. Lalu kalau aku jahat, bagaimana denganmu sendiri? Semua juga orang tahu tentang kamu. Jadi jangan sok suci. Sinis Nila membalas Sasa. Iya, sekurang-kurangnya kejahatanku itu tampak, tidak sepertimu yang bermuka dua. Berpura-pura baik, tapi nyatanya seperti bangkai busuk yang ditutupi. Sasa tersenyum, dengan wajah yang seperti mengolok-olok Nilam. Kau dengar sini. Kau tidak usah mencampur urusan orang lain. Urus saja dirimu sendiri. Ketusnya melangkah pergi dari kediaman Oma, sebelum Arga kembali dan menginterogasi dia. Dasar pembuat masalah. Bukannya mau bertanggung jawab, malah pergi melarikan diri. Umpat Sasa geram. Apa bedanya dia denganmu? Bukankah kau juga membuat masalah? Ucap Malvin suami Sasa, yang ternyata mendengar ucapan mereka. Sasa membuang muka, lalu pergi dari hadapan suaminya dengan kesal. Dia malas untuk bertengkar dengan laki-laki itu, mengingat sekarang sudah malam dan waktunya beristirahat. Ia tak pernah menyangka, jika dirinya akan menjadi seorang babu. Ayo kita pulang, sayang. Arga mengajak istrinya pulang, karena waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Loh, kok pulang? Mas, siapa yang mau menjaga tante kalau kita pulang? Tanya Jisha mengerutkan alis. Ada Oma yang akan menjaga tante, kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu, Jisha. Lebih baik kamu pulang saja sekarang juga, karena sudah malam. Kasihan sama bayi yang berada dalam kandungan kamu. Kata Oma Pramusita, menjawab pertanyaan Jisha. Masa iya Oma mau sendirian di rumah sakit? Tidak apa-apa deh mas, kita tidur di sini saja malam ini. Jisha tak tega meninggalkan Oma di rumah sakit sendirian. Oma tersenyum hangat. Sikap seperti itu yang membuat dia sangat menyukai cucu menantunya, yang memiliki rasa toleran yang tinggi. Tidak usah, kamu pulang saja. Oma tetap memaksa, untuk Jisha pulang bersama suaminya. Akhirnya Jisha tak punya pilihan, terpaksa pulang bersama suaminya. Keesokan harinya, Jisha mengerut saat melihat suaminya, bersiap-siap untuk berangkat pergi bekerja. Mas mau pergi bekerja? Lalu bagaimana dengan Tante Mia, yang berada di rumah sakit? Tanya Jisha, karena ia berpikir suaminya mau kembali lagi ke rumah sakit, tapi ternyata tidak. Aku harus pergi bekerja, sayang. Karena hari ini aku ada urusan penting di kantor, jawab Arga. Jisha hanya mangut-mangut, ketika mendengar alasan suaminya. Di gerbang, terlihat seorang pria paruh baya, yang masuk ke dalam dan mendekati Sua, yang sedang menyiram bunga di halaman. Hai Sua, bagaimana kabarmu? Tanya pria itu membuat Sua menoleh dan terperanjat, berpikir bagaimana pria itu bisa masuk. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi kamu dari sini. Sua mengusir pria itu. Santai saja Sua, tidak usah setegang itu. Tujuanku datang kemari, hanya ingin bersilaturahmi dengan putri dan menantu miliarderku. Ucapnya tersenyum penuh arti. Pergi kamu. Jangan buat keributan di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Damar, melihat seorang laki-laki tak asing di hadapannya yang paling dia benci. Damar? Seharusnya aku yang bertanya, apa yang kau lakukan dengan berpakaian seperti itu?
Apa kau benar sudah bangkrut seperti yang diberitakan oleh media? Kasihan sekali hidupmu, kata Surya pada Damar, terdengar seperti sedang meledek. Tutup mulutmu itu, bentak Damar, melihat Surya yang tampak tak pernah merasa bersalah. Setelah apa yang pernah dia lakukan di masa lalu, yang berselingkuh dengan istrinya. Kenapa? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Surya semakin menjadi-jadi. Seperti sengaja ingin mencari gara-gara pada Damar. Bajingan sialan. Dasar pengkhianat. Mampus saja kau. Damar yang geram, langsung menyerang Surya. Akhirnya terjadi saling dorong-mendorong di antara kedua pria parubaya itu. Ada apa ini ribut-ribut? Kenapa kalian berani membuat keributan di kediaman oma saya? Arga menatap tajam kedua pria itu, yang membuat keributan di halaman rumah Oma Pramusita. Kediaman rumah omamu? Berarti kau ini adalah suami putri saya, bukan begitu? Ucap Surya, yang memang sengaja datang ke sana. Untuk meminta uang pada Arga, dan berniat ingin menumpang kekayaan pada pria itu. Arga mulai mengerti, dan akhirnya dia tahu kalau pria yang berada di hadapannya kini adalah laki-laki ayah istrinya, dan juga ayah mantan kekasihnya. Apa tujuan Anda datang kemari? Tidak ada yang mengundang Anda untuk bertamu ke sini, kata Arga dengan mulut pedas sedikit tersenyum sinis. Surya bukannya takut, dia juga ikut tersenyum seperti sedang menantang Arga. Memang apa yang salah kalau aku datang kemari? Bukankah kau sudah menikah dengan putri kandungku? Seharusnya aku juga bisa menikmati kekayaan yang ada dalam dunia ini. Tanpa ada rasa malu sedikit pun, Surya terang-terangan berkata demikian. Kalau tujuannya datang memang dengan sengaja. Siapa yang Anda bilang putri Anda? Tanya Jisha yang berada di belakang Arga, karena dia memang sengaja mau antar suaminya. Yang tadi keluar untuk berangkat bekerja. Surya melihat ke arah putrinya, yang sudah tumbuh dewasa dan juga sedang hamil. Aku ini ayah kandungmu, Jisha. Dan kedatanganku kemari, aku hanya ingin menitipkan kedua kakak-kakakmu, untuk tinggal di rumah suamimu. Tentu saja kau tidak keberatan, bukan? Walau bagaimanapun, mereka berdua itu adalah saudara kandungmu. Apa kau tega ingin membuang dia dan di? Surya terang-terangan mengatakan apa yang dia inginkan. Sinis Damar, setelah putrimu menikah dengan pria kaya, kau baru ingat kalau kau memiliki seorang putri? Selama ini kemana saja kau? Dasar, demi uang siapapun sanggup kehilangan muka. Sindir Damar. Tidak. Kedua putrimu itu, tidak kuizinkan untuk tinggal di sini. Jadi lebih baik Anda pulang saja. Tegas Arga tak berpikir dua kali, langsung mengusir ayah dari Jisha. Berani kau? Meski bagaimanapun, Jisha ini masih putri kandungku. Seharusnya dalam pernikahan kalian aku juga mendapat sebagian. Dan kau seharusnya tidak terlalu pelit dengan ayah dari istrimu. Ucap Surya menatap Arga geram setengah mati. Anda tidak akan dapat apa-apa di sini. Sekarang juga Anda keluar baik-baik, atau Anda ingin keluar dengan cara yang tidak baik? Surya yang tak bisa membalas ucapan Arga, hanya bisa menunjukkan wajah kesal bukan kepalang. Ia membalik badan, dan langsung pergi meninggalkan rumah Oma Pramusita. Awalnya dia berpikir, kalau Arga akan menuruti keinginannya. Untuk membawa kedua putri kembarnya tinggal bersama Jisha. Tapi ternyata semua itu gagal total, karena Arga tidak akan pernah mengizinkan itu semua terjadi. Arga tahu, kalau kedatangan mereka, pasti hanya untuk memporak-porandakan rumah tangganya. Sebelum itu terjadi, dia akan berusaha sekuat tenaga agar ia bisa melindungi keluarga kecilnya dari orang-orang yang mencoba untuk memusnahkan rumah tangganya bersama Jisha. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keluarga kecilnya dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Mas, biar aku saja yang mengganti Oma untuk menjaga tante di rumah sakit. Kata Jisha menawarkan diri untuk menjaga Mia. Walaupun dia tahu, wanita itu tak menyukainya. Tidak usah, sayang. Biar nanti Bibi yang pergi menjaga Tante Mia di rumah sakit. Tolak Arga, tak ingin tantenya melukai perasaan Jisha seperti sebelumnya. Tidak usah, Mas. Kasihan loh Tante Mia. Biar aku saja yang menjaga Tante. Toh aku juga pasti akan memperlakukan tantemu itu dengan baik. Jisha keke ingin menjaga Mia di rumah sakit.
Walau dia tahu, kalau wanita parubaya itu tidak menyukainya sama sekali. Ini bukan persoalannya sama kamu, sayang. Tapi persoalannya itu sama Tante Mia. Aku tidak suka sikap Tante sama kamu, jadi untuk apa kamu menjaganya? Dia itu tidak tahu rasa berterima kasih. Arga berbicara datar, tak suka dengan istrinya yang kekeh ingin menjaga Tante Mia. Jisha mengusap perutnya yang sudah ketara. Debai, papamu itu tidak mau mendengarkan mama. Nanti kalau kamu lahir, jangan mau temanan sama papa ya. Ucap Jisha menyindir suaminya. Arga menarik nafas berat, aku tidak suka kau terlalu berbicara dengan Tante Mia, nanti ada saja yang dia bicarakan. Dan kau pasti percaya begitu saja, tanpa bertanya dulu padaku. Begitulah sikap mamamu. Dia tidak tahu apa-apa tapi mau percaya begitu saja, lanjut Arga kembali menyindir Jisha. Jisha tersenyum geli, melihat wajah suaminya. Ia tahu kalau pria itu sedang menunjukkan rasa yang tak puas hati, atas sikapnya yang menuduh Arga, akibat termakan oleh ucapan Mia. Baiklah suamiku yang tampan, dan baik hati, juga tidak sombong. Aku tidak akan mendengar ucapan mereka lagi, apapun yang Tante Mia ingin katakan tentangmu. Oke. Deal? Jisha membuat wajah imut, dengan mengedip-ngedip kedua mata. Agar pria itu mau mengizinkan dia untuk menjaga Tante Mia. Arga tersenyum melihat tingkah menggemaskan istrinya, kemudian mengangguk. Baiklah, tapi ingat, jangan sekali-kali kau percaya ucapan Tante Mia lagi. Pesan Arga dengan tegas. Siap, Yang Mulia. Jisha memberi hormat tanda mengiyakan. Setelah Arga setuju Jisha yang menjaga tantenya hari ini di rumah sakit, ia pun mengantar wanita itu ke sana. Oma Pramusita juga sudah kembali ke pensiun. Wanita tua itu sudah lelah dan dia ingin segera beristirahat. Makanya Jisha yang menggantikan Oma untuk menjaga Tante Mia. Saat ingin turun dari mobil, Arga menahan lengan Jisha. Ada apa lagi, Mas? Kamu yakin kalau kamu mau menjaga Tante Mia? Arga kembali bertanya untuk memastikan. Karena ia takut, tantenya akan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan istrinya lagi. Iya, Mas. Kok ditanya terus sih? Emang kenapa kalau aku jaga Tante Mia? Dia juga manusia kan? Bukan hantu. Bukan singa. Bukan harimau. Jisha sudah mulai kesal, karena suaminya terus saja bertanya. Seolah-olah dia seperti anak kecil, yang ingin bermain di tempat yang berbeda. Sehingga dia diperlakukan sedemikian. Baiklah, mau aku panggilkan Bibi, untuk menemani kamu menjaga tantenya, sayang? Tidak usah Mas, biar aku sendiri saja. Mencium pipi suaminya sekilas meski ia kesal. Lalu turun dari atas mobil suaminya, masuk rumah sakit menuju ke ruangan Tante Mia. Terlihat Arga masih memandangi punggung istrinya, hingga menghilang di hadapan. Klek! Yang pertama Jisha lihat adalah Tante Mia, yang duduk di atas ranjang. Dengan beberapa anggota tubuhnya sudah diperban, akibat hantaman keras pada anak tangga saat ia terjatuh kemarin. Kehadiran Jisha merubah wajah Mia, seperti ingin sekali menerkamnya. Apalagi yang kau lakukan di sini, ha? Siapa yang memintamu untuk datang kemari? Ketus Mia tak suka melihat Jisha. Tidak ada yang akan menjaga tante di sini, jadi biar saya saja yang menjaga tante. Apa tante sudah makan? Kalau belum, saya akan menyuapi tante. Seolah tuli, Jisha berjalan mengambil bubur, yang baru saja sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit. Jisha mendekati wanita parubaya itu, bersiap untuk menyuapi Tante Mia. Brang! Ting! Jisha kaget, ketika Tante Mia mendorong mangkok bubur dan sendok yang berada di tangannya, sehingga terjatuh ke lantai. Sudah aku katakan. Aku tidak mau wanita munafik sepertimu dekat-dekat denganku. Apalagi sampai menyuapiku untuk makan. Pergi kamu dari sini. Pergi. Aku tidak sudi melihatmu berada dalam ruanganku. Mia mengusir Jisha agar mau keluar dari kamarnya. Bersambung.